Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait bagaimana cara jualan di Shopee dari part yang pertama. Buat teman-teman yang belum nonton part pertama, saya sarankan untuk menonton part pertama. Karena di part pertama itu kita membahas tentang bagaimana membuat toko Shopee yang benar, bagaimana mencari dan melihat tren di Shopee agar penamaan tokonya tepat, bagaimana melihat hashtag, bagaimana melihat kata kunci yang tepat untuk dipakai ketika menggunakan Shopee. Part kedua ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang bagaimana mengupload produk dan rahasia Shopee ketika menampilkan produk. Ada orang konsumen yang mencari, maka produk teman-teman akan berpeluang untuk muncul paling atas. Simak sampai selesai agar teman-teman mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengupload produk yang benar agar produk teman-teman muncul ketika ada pencarian dari konsumen. Sebelum kita lanjutkan, saya mengingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman pun ikut mensupport channel ini agar terus berkembang dan membuat saya pun menjadi semangat untuk terus membagikan tips dan trik terbaru di channel ini. Kita langsung saja masuk ke part kedua, bagaimana cara upload produk yang benar supaya di pencarian muncul. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Nurdin Hoirudin. Dan pada kali ini, saya ingin melanjutkan pembahasan di part 1 terkait bagaimana teknik jualan di Shopee sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Dan sebelumnya, itu membahas terkait bagaimana penamaan toko, kemudian bagaimana sih Shopee menghadirkan nama gitu ya, atau toko atau produk ketika ada pencarian dari konsumen. Jadi kayak apa sih Shopee menyuguhkan gitu. Jadi rahasia dari kenapa harus itu tokonya, kenapa harus yang muncul tingkat pertama yang dicari itu posisi atas toko ini bukan toko itu gitu. Itu ada di part 1. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu part 1 supaya saling menyambung antara part 1 dengan selanjutnya gitu. Karena memang dari awal part 1 itu membahas gimana sih cara bikin toko Shopee yang bener gitu. Kayak gitu teman-teman. Ya, dan kali ini kita akan masuk ke bab 3 teman-teman. Jadi sebelumnya kan bab 1, bab 2 gitu ya. Rahasia kenapa bisa ada di posisi atas, posisi bawah, toko kita atau toko orang lain gitu ya. Ada di bab 1, bab 2. Silahkan nonton di part 1 video sebelumnya. Baik, namun teman-teman sebelum saya lanjutkan, mengingatkan bagi teman-teman yang mampir dan belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya kedepannya bisa terus kita berdiskusi, berbagi tips dan trik dan itu terbaru ya dan terupdate. Dan semoga itu pun menjadi support teman-teman buat channel saya. Dan saya pun bisa terus semangat ketika teman-teman pun mensupport channel ini untuk terus maju gitu ya. Jadi silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, pada bab 3 ini akan membahas terkait upload produk. Jadi di sini pun ada logis-logis yang Shopee itu kayak apa sih? Dia karakternya menyuguhkan produk ketika ada orang yang melakukan pencarian. Nah, buat teman-teman yang ingin produknya muncul di teratas, maka wajib simak video kali ini sampai tuntas. Oke, kita awali bab 3 upload produk ya, teman-teman. Jadi begini, ini yang dibahas upload produk, penamaan produk sesuai directory Shopee gitu ya. Jadi Shopee itu kayak apa sih? Gitu menyuguhkan produk ketika ada orang melakukan pencarian. Nah, yang kedua, psikologi Windows Shopper dalam penamaan produk. Nah, ternyata teman-teman, produk itu ketika bikin nama jangan polos, tapi harus memahami ada namanya psikologi Windows Shopper. Nah, psikologi Windows Shopper ini sangat penting banget, nanti saya akan bahas teman-teman. Yang ketiga, upload produk pertama dan daftar gratis ongkir, ini yang pemula ya, yang belum. Kemudian selanjutnya ada important product metric, ya menjelaskan tentang produk lebih dalam, deskripsi produk dan setting kategori produk.
Oke, kita masuk ke pertama, penamaan produk agar sesuai directory Shopee. Kita akan pahami dulu bagaimana Shopee menyuguhkan data produk ketika ada yang melakukan pencarian. Nah, jadi kan Shopee itu sebetulnya kayak komputer. Kalau saya pakai logis di part 1, part 2 ini adalah ya Shopee itu kayak komputer kita gitu. Ketika kita cari dengan keyword A, maka yang keluar keyword A gitu ya. Jadi, tapi di sini ada ketika penamaan produk itu ketika ada pencarian itu ada beberapa apa kondisi teman-teman. Ada yang dia pencarian berdasarkan umum gitu. Kayak misalkan kita search di komputer nah, kayak di sini tipe here's to search. Ketika tulis kita keyword A, maka yang muncul dari seluruh folder apapun itu keluar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang berdasarkan kategori teman-teman. Teman-teman ketika upload produk kan suka ngisi tuh di bawah deskripsi ada kategori. Kemudian milih lagi subkategori. Nah, itu pun sama. Kategori dan subkategori sih saya bilang sebagai folder gitu. Dalam komputer kan ada folder. Nah, kalau pencarian umum ya kayak gini. Umum, tapi kalau pencarian dalam folder dan subkategori atau subfolder itu ada ketika kita sudah masuk ke eh, ini memori gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, di Shopee pun sama ketika customer menuliskan kata gamis syar'i misalkan ya. Misalnya, maka akan keluar uploadan produk dengan nama gamis syar'i. Agar produk kita muncul dalam pencarian customer, maka yang perlu dilakukan hanya mengikuti apa yang menjadi trending pencarian. Nah, di part 1 itu sudah saya bahas bagaimana sih mengetahui apa yang menjadi trending di pencarian, apa yang perlu diperhatikan trending-trending untuk Shopee, teman-teman. Di part 1 ya. Jadi bagi yang belum nonton sayang banget gitu ya. Oke, kita next. Nah, dua tipe teknik Shopee menyuguhkan data produk dalam pencarian. Jadi Shopee itu menyuguhkan produk itu berdasarkan ini teman-teman. Pertama berdasarkan keyword, yang kedua berdasarkan keyword plus kategori dan subkategori. Jadi kalau keyword ini untuk yang pencarian umum, nah dan ini Shopee pun akan menghadirkan yang berdasarkan kategori dan subkategori gitu. Kalau misalnya gamis, kategori fashion muslim, subkategorinya syar'i. Jadi ketika nulis gamis syar'i, nanti itu akan muncul dua jenis produk yang di dalamnya ada kategori diisi dengan syar'i ataupun dengan yang umum, keyword umum. Oke, yang belum paham nanti kita lihat ya. Nah, ini diulang dua tipe teknik Shopee berdasarkan keyword, kategori, dan subkategori. Nah, ya. Anda bisa memperhatikan ketika akan melakukan pencarian di Shopee, ketika menuliskan keyword gamis syar'i misalnya, maka akan muncul beberapa pilihan ke bawah. Kalau via komputer, urutan teratas, cari nama toko. Ketika melakukan pencarian di komputer, itu jadi bukan dari ini dulu, tapi carinya itu dari nama toko dulu, jadi bukan produknya. Cari nama toko dulu, kemudian masuk ke folder fashion muslim, cari di fashion muslim atau gamis syar'i dalam pakaian wanita dan selanjutnya ke bawah. Oke, kita coba ya, teman-teman. Ini nih, misalkan saya tulis di sini gamis. Nah, saya akan coba bacakan yang barusan ya. Nih. Pencarian teratas itu berdasarkan pertama nama toko, yang kedua itu dalam fashion muslim, dalam pakaian wanita secara umum dan lain-lain gitu ya. Kita lihat. Ketika nulis gamis syar'i, pertama cari toko, kedua dalam fashion muslim dan selanjutnya berdasarkan keyword. Nah, ini kalau secara umum, maka ketika klik ini akan keluar toko dan beberapa produk. Kalau misalkan menggunakan keyword, maka yang ada keyword inilah yang akan muncul di produk yang di pencarian. Ini gamis syar'i fashion muslim adalah fashion muslim ini adalah kategori, teman-teman. Jadi ada orang yang mencari di sini, ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam fashion muslim, fashion wanita, karena saya suka mengibaratkan seperti komputer, saya menyebutnya itu seperti folder lokal, teman-teman. Ya kayak komputer lah gitu ya. Ada memori utama, kemudian ada folder gitu ya. Di dalam folder ada folder. Kayak gitu.
Makanya ketika penamaan ya harus tepat gitu ya, agar teman-teman tuh benar-benar muncul gitu. Kalau misalnya di umum tuh kayak SEO-nya lah gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi ada tombol sheet secara umum, ada yang secara apa di dalam folder ya, dalam folder ataupun dalam nama gitu ya. Oke, kita skip ini. Jika Anda sudah pernah mengupload, maka ini kategori, ini maksud saya di bawah deskripsi ada kategori. Nah, inilah Passion Muslim berada gitu ya, atau misalkan subkategorinya yang syar'i itu ada. Di atas nama produk gamis, meskipun di sini ada misalkan syar'i, maka itu akan muncul gitu ya dalam kategori, bukan dalam umum. Tapi kalau ingin memenangkan penamaan dalam umum, maka di sini ditulis gamis syar'i. Oke, kita next, kita perhatikan nih pencarian keyword di Passion Muslim. Nih misalkan ini Passion Muslim, saya lakukan cari gitu ya. Maka pencarian akan berada di lokal pencarian, teman-teman. Lokal pencarian ini artinya dalam folder Passion Muslim. Jadi yang di luar Passion Muslim itu nggak akan muncul meskipun namanya gamis syar'i, teman-teman. Karena yang melakukan pencarian di dalam folder. Tapi kalau misalkan ketika penamaan umum, di sini karena lokal, saya ulang lagi teman-teman. Jadi teman-teman ketika ngupload produk, mengisi subkategorinya, maka peluang munculnya akan double. Di umum iya, di lokal iya. Tapi kalau misalkan pencarian pencarian yang di lokal, yang umum nggak muncul teman-teman. Gitu, makanya harus diisi tuh ketika subkategori gitu ya, kategori harus diisi ketika ngupload, wajib gitu. Nah, kadang-kadang begini, orang-orang yang melakukan scrap produk itu nggak muncul tuh subkategorinya, kadang nggak diisi gitu, makanya harus diedit satu-satu gitu. Tapi mungkin ada juga yang kalau udah disempurnain mungkin ya toolsnya itu masuk gitu ya. Tapi kalau dulu, karena dulu tools scrap pun baru-baru hadir gitu ya, dulu juga saya sempat beli gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini kalau pencarian lokal gitu. Jadi kita perhatikan ini yang dilakukan si mesin Shopee itu pencariannya menggunakan keyword, gamis syar'i, dan lokal pencarian. Gitu teman-teman. Bukan di umum. Nah, kemudian ini kalau misalkan diklik secara umum, nah ini teman-teman, secara umum tadi kan berdasarkan dengan kategori ya, berada di Passion Muslim. Nah, ketika pencariannya dengan pencarian umum, maka yang dihadirkan adalah keyword, kategori, dan subkategori. Dan ini makanya kenapa subkategori dan kategori penting banget untuk diisi begini. Nih, ketika saya melakukan pencarian secara umum ya, bukan di toko ataupun apa, yang akan muncul itu adalah toko dan terkait. Nah, yang terkait ini tuh dia yang ada kategori, subkategori, ataupun yang enggak ada subkategori, ya teman-teman. Jadi karena di umum gitu ya nih, tapi yang dihadirkan utama adalah yang ada kategori dan subkategori diisi gitu. Makanya wajib banget teman-teman harus mengisi kategori dan subkategori. Ini gamis syar'i. Lihat, pencarian dilakukan berdasarkan kategori, berdasarkan keyword, dan berdasarkan subkategori. Gitu teman-teman. Makanya wajib isi. Ketika sudah memahami ini, maka teman-teman bisa dilakukan adalah membuat nama produk berdasarkan 3 hal ini. Dimuat tuh di nama produk. Kayak gini nih. Gamis syar'i yang dicari, maka yang muncul adalah ini kalau ada tanda iklan berarti dia iklan ya, tidak termasuk pencariannya kayak gini. Gamis syar'i, nah ini masuk ke pencarian. Oke, kita next. Di mana subkategori adanya, yaitu di rincian produk. Nah, ketika nulis kategori, maka akan muncul ya, kategori. Maka akan muncul. Nah, gitu maksudnya, teman. Intinya sih waktu ketika upload, isi semuanya, teman-teman. Nah, maka ketika penamaan produk, nah ini yang bisa dilakukan, teman-teman. Pastikan Anda memuat keyword di mana produk kategori yang betul, subkategori yang benar. Jika produk Anda adalah gamis syar'i, maka ya di judul dimuat gamis syar'i bla 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 gitu ya. Saya bla bla bla. Jadi atau gamis motif syar'i, terpenting kata-kata yang menjadi keyword ada di judul produk. Kemudian pastikan di kategori pun adalah gamis dan subkategori adalah syar'i. Contoh, ada yang memberikan nama produk gamis syar'i, gamis Balotelli, gamis motif, gamis dewasa, cinta, NG212. Nah ini, gamis syar'i, gamis Balotelli, gamis motif, gamis dewasa itu adalah keyword teman-teman. Ketika penamaan produk, jangan hanya satu keyword.
Nah, jadi kan gini, penyuluhan secara umum kan keyword, kategori, dan subkategori. Jadi kalau misalnya jual gamis syar'i, maka pastikan keyword gamis syar'i dipasang di awal. Selanjutnya teman boleh mencari keyword-keyword baru, misalnya kayak gini, gamis balotelli, gamis motif, karena setelah melihat apa yang tren gitu dimasukkan di nama gitu ya. Misal temen jual kaos anak misalkan. Yang trending itu misalkan kaos anak murah, kaos anak berkualitas, maka tulis kaos anak. Kaos anak murah, kaos anak berkualitas itu. Nah, baru di sininya nama brand dan kode. Itu teman-teman. Jadi keyword itu jangan hanya satu teman-teman dimuat di nama gitu. Boleh berlapis-lapis gitu. Itu akan lebih. Jadi jangan polosan gitu. Apalagi misalkan nggak pernah lihat apa yang menjadi tren, misalnya jualan kerudung gitu ya, kerudung langsungnya ditulis kerudung brand ini gitu. Nah, harusnya kerudung tuh apa sih yang menjadi tren kerudung gitu ya, misalkan apa saja sih yang menjadi tren. Nah, masukkan nih kata kunci di sini. Ini. Nah, selanjutnya ini misalkan contoh ada yang memberikan nama produk ini. Nih. Gamis dewasa, Sari, Luisa, dress, Balotelli murah. Nah, ini tuh keyword-keyword semua nih. Dress, Balotelli murah tuh keyword semua nih. Nah, ini brand. Bisa kayak gitu juga, teman-teman. Intinya sih, keyword itu di dalam nama produk jangan cuma satu aja. Gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa aja yang harus dimuat, tonton deh part 1. Teman-teman pasti tahu caranya. Oke, nah kedua kita masuk ke pembahasan psikologi window shopper dalam penamaan produk dan kategori. Apa sih window shopper itu gitu ya? Saya yakin teman-teman atau Anda pernah mendengar window shopper gitu, tapi mungkin pernah ngelakuin tapi nggak tahu itu window shopper gitu. Window shopper itu sebetulnya psikologi berhubungan dengan pembeli dan dalam memutuskan untuk membeli. Lebih gitu ya kepada karakter. Soal psikologi window shopper ini berlaku buat semua jenis promosi dimanapun media. Nah, pernah ngelihat ini nggak teman-teman? Ini kalau bentuknya flyer ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di Shopee itu diskon. Jadi diskon gitu ya, seret nggak segini, tapi jadi segini kan kayak gitu. Di promosiku itu ada diskon. Nah, ketika ada begini, maka ini disebut yang pertama ya, window shopper psikologi pembeli. Nih, efek coret ini itu akan memberikan perbedaan dan daya tarik teman-teman. Gitu ya. Nah, dicoret ya kalau misalnya bentuk flyer, teman-teman dicoret dengan warna merah. Gitu ya. Nah, itu bisa menarik daya tangkap calon pembeli, teman-teman. Nah, ini psikologi pertama. Jadi makanya teman-teman pasti ngelihat di player-player yang bertebaran di online itu selalu ada coret kayak gini, teman-teman. Warna merah, gitu ya, kemudian beda warna gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman. Nah, makanya ketika buat Shopee, buatlah diskon. Gitu yang pertama. Nah, selanjutnya, pernah ngelihat ini nggak? Nih, bestseller, banyak dibeli. Nih, kemudian apalagi terbaru di fashion muslim, trending di fashion muslim. Nah, ini adalah psikologi kedua, teman-teman. Jadi psikologi kedua itu buatlah satu kata kunci yang dia menunjukkan value lebih dalam produk. Misalkan ini, kamera. Buatlah value lebihnya itu adalah best seller. Jadi keyword-keyword yang menunjukkan untuk menarik gitu. Best seller, banyak dibeli, paling laku, terbaru, paling trending, misalkan terlaris. Nah, itu kata-kata itu maksudnya teman-teman. Jadi ketika upload produk itu maka bisa menggunakan window shopper atau psikologi yang kedua ini, teman-teman. Makanya ketika bikin kategori atau produk bukan kategori apa namanya tuh kan suka ada tuh bikin katanya ya bener kategori apa dalam tampilan ya ditulislah dengan window shopper ini. Jadi bikin misalnya kategori misalnya teman-teman jual kaos Palestina misalkan. Kaos Palestina paling banyak dibeli itu judulnya tuh. Atau trending kaos Palestina jadi kaos Palestina terlaris gitu. Jadi intinya bestseller. Pakai gunakan kata-kata itu teman-teman ketika mengupload. Nah, kemudian itu teman-teman. Nah, ini. Jadi bahasa seperti terbaru, bestseller, terlaris gitu, banyak dibeli, salah satu psikologi pembeli.
Saya menyebutnya mental trend. Jadi kata-kata yang memicu kebanyakan konsumen untuk ikut tren. Jadi kan kalau terlaris, artinya banyak orang yang beli. Oh, jadi di konsumen tuh ada efek namanya itu mental trend. Orang-orang tuh tertarik dengan yang menjadi tren. Gitu ya. Makanya gitu ya. Jadi kata lain biasanya paling banyak dibeli, memberikan keyakinan pada konsumen untuk membeli, gitu, karena merasa aman produknya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, suka dengan hal baru ya. Anda pernah melihat ini nggak? Produk terbaru seperti di website Zalora. Ada promosi dengan judul terbaru. Jadi intinya sih sama gitu ya dengan bagian yang kedua, gunakan kata yang dia mampu menarik perhatian konsumen. Ini menarik perhatian otak. Yang keempat, langkah efek. Nih, saya sebutnya langkah efek, teman-teman. Nih, teman-teman pernah nggak mendapat promosi kayak ini? Stok terbatas, produk hanya tinggal 30 piece saja, jangan sampai ditikung mantan, atau hanya untuk 20 orang saja. Ini juga bisa dimuat ketika membuat deskripsi, teman-teman. Jadi membuat deskripsi bisa pakai ini. Jadi intinya Windows Shopper ini psikologi bisa digunakan di mana aja, teman-teman. Baik di judul, di deskripsi, ataupun di Oke, jadi saya ulang lagi ya. Jadi langkah efek ini kayak gini teman-teman. Jadi bahasa-bahasa yang dia membuat orang tuh seolah-olah ini produk nih, ini beli nih karena terbatas banget gitu ya. Apalagi kualitas bagus teman-teman. Intinya ada pembatasan-pembatasan yang membuat orang harus segera beli. Kayak gitu. Nih, atau fenomena kayak Vanilla Hijau tuh dia menggunakan hungry marketing yang memastikan bahwa produknya itu pertama bagus, yang kedua pun terjangkau, yang ketiga ini terbatas gitu ya. Yang nggak boleh tuh kehilangan kesempatan gitu, kayak gitu. Oke, lalu bagaimana dengan psikologi tadi dengan penamaan produk gitu ya. Kayak gini misalkan mau pakai bestseller terlaris dan terbaru. Nih, contoh. Bestseller gamis Balotelli, gamis motif murah Al-Ghazali. Nah, ini itu adalah psikologi Windows Shopper ini tadi. Di bestseller gitu ya di awal-awalnya tuh. Gamis Balotelli ini keyword dan gamis motif murah ada keyword dan kategori. Nah, ini subkategori Balotelli juga termasuk gitu ya. Keyword juga ya. Al-Ghazali brand. Nah, jadi teman-teman mengkombinasikan antara Windows Shopper dengan penamaan, lalu kemudian brand dan lain-lain itu kayak gini teman-teman. Jadi nggak polosan. Ini justru dengan menghadirkan kayak gini nih, keyword kayak gini, terlaris, terbatas gitu ya. Atau misalnya paling banyak dibeli, itu akan memunculkan efek-efek daya tarik ke otak konsumen. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk penamaan dan sekarang untuk daftar gratis ongkir mungkin teman-teman kalau yang sudah tahu mungkin yang udah daftar ya sudah lebih pengalaman untuk bagaimana daftar gratis ongkir. Tapi daftar gratis ongkir ini tidak bisa dilakukan sebelum mengupload satu produk atau beberapa produk di awal kayak gitu. Nah, jadi sebelum upload itu harus mengetahui produk knowledge. Produk knowledge itu ya tentang seluk-beluk produknya gitu, stok, kemudian gambarnya dan diskonnya kalau misalnya teman-teman ingin berikan diskon. Jadi ini metriknya teman-teman. Product knowledge, ada stok, visualize, dan diskon. Gitu. Jadi 4 hal ini itu wajib untuk diketahui. Jangan sampai ada gap gitu. Misal product knowledge jualnya misalkan nggak full gitu mengetahui seluk beluk produk. Ada yang nanya ini bahannya halus nggak? Teman-teman karena misalkan nggak tahu hanya sebagai admin langsung nanya gitu ya ke orang lain atau ke temennya. Ini gimana sih? Nah jangan sampai kayak gitu tuh. Jadi misal kalau ada yang nanya ya langsung jawab gitu ya. Apalagi ketika membuat deskripsi product knowledge itu penting banget. Jadi harus tahu benar gitu ya. Kemudian stok juga jangan sampai ada gap gitu ya. Ketika ada yang beli stoknya kosong gitu ya. Jadi harus selalu update. Nah gambar pun harus sesuai gitu ya. Dan ini diskon untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini jadi gratis ongkir menggunakan iktp ya, dipoto gitu ya. Jadi kayak selfie gitu. Yang penting sih nomornya jelas teman-teman, jangan blur ya. Nggak usah pakai efek gitu ya. Misalkan pakai efek blur, nggak usah gitu ya. Jangan terlalu bagus gitu ya. Yang penting jelas fotonya, nomornya jelas sama wajahnya teman-teman gitu.
Dalam mengupload produk, saya biasanya melakukan riset-riset kecil-kecilan. Saya berusaha tanya produk ke istri, produk mana yang bagus, termasuk dalam menampilkan foto utama produk. Anda juga bisa bertanya riset ke istri atau suami, tetangga, kerabat, dan teman kantor. Pilihlah minimal 10 produk terbaik dari hasil riset untuk diupload. Jadi misalkan gini, teman-teman ada produk, fotonya, misalkan ada 5 foto, nah tanya gitu, apakah ke kerabat, ke kakak, saudara, ini dari 5 foto ini yang paling bagus mana nih, yang paling menarik. Nah gitu, jadi itu pun akan mempengaruhi gitu, karena itu akan jadi tampilan gitu. Tampilan pertama orang ngelihat kayak gitu ya. Teman-teman bisa lakukan riset itu maksudnya gini, teman-teman misalkan jual sepeda, coba lihat di seluruh produk Shopee yang produknya sepeda, mana sih yang menjadi best seller, foto tipe jenis kayak gimana sih yang membuat orang mau membeli gitu. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi ya kecil-kecilan ya riset ya. Karena itu penting banget teman-teman. Nah, dalam upload produk, setiap produk hindari hanya satu foto, teman-teman. Uploadlah 3-6 foto sehingga konsumen merasa nyaman gitu ya. Kalau misalkan di Facebook itu kayak carousel gitu, di Instagram kayak carousel. Sama gitu. Kalau misalkan cuma satu produk, orang kadang ingin ngelihat lebih rinci itu susah gitu. Kayak misalkan teman jual-jual baju itu misalkan pertama tampilan umum, kedua lebih spesifik, misalkan ke bagian kanan, bagian kiri, bagian kain, bagian sablon, kemudian ya ada side chart gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi harus carousel teman-teman. Jangan satu produk. Hindari satu produk. Nah ini. Ini karena sudah azan ya teman-teman, mungkin ini sedikit lagi, nanti kita lanjutkan di part ketiga. Jadi 83% manusia di dunia sensitif dengan visual. Jadi gambar harus yang bagus teman-teman. Nah ini deskripsi produk, silahkan tuliskan. Jadi A to Z-nya lebih jelas, lebih bagus gitu ya, kayak gitu. Kemudian setting kategori produk gitu ya. Jadi pastikan diisi, jangan sampai enggak gitu ya. Jadi ini kategori toko adalah list produk yang akan tampil pertama kalinya di mata konsumen. Gitu ya, sehingga penting memahami psikologi window shopper yang tadi teman-teman. Oke, baik itu teman-teman karena sudah azan, karena saya pun harus ke masjid. Itu untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan klik like. Kemudian ada pertanyaan, silahkan komen. Ada saran untuk pembahasan selanjutnya, silahkan komen juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya pertama teman-teman support channel ini agar terus berkembang. Yang kedua, saya pun akan lebih semangat membagikan hal-hal baru di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cara untuk mengupload produk yang benar supaya produk teman-teman muncul ketika ada pencarian dari konsumen. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Adapun jika ada saran, tulis juga di kolom komentar. Saya Nurdin, terima kasih dan sampai jumpa di part yang ketiga karena akan masuk ke pembahasan optimasi jualan di Shopee. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.